Part 9. Berharap dimaafkan. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana agar orang tua Naila percaya dengan apa yang kukatakan. Mungkin sebaiknya aku meminta tolong kepada papi dan mami. Mereka pasti bersedia membantu anak tunggalnya ini. Hanya papi dan mami yang dapat memberikan solusi saat ini. Aku pun menyusuri jalan hingga akhirnya tiba di rumah yang selalu memberikan hati ini kenyamanan. Sudah sebulan lamanya aku tidak pulang. Semua itu terjadi karena wanita yang telah mengusik hidupku. Aku harus pergi meninggalkan semuanya atas ancaman yang ia berikan. Seandainya Mira tidak hadir dalam hidupku kala itu, sekarang aku pasti sudah bersama dengan wanita yang sangat aku cintai. Namun, kenyataan tidak seindah harapan. Yang terjadi saat ini justru di luar keinginanku. Aku tidak dapat bertemu dengan wanita yang telah resmi menyandang status sebagai istriku. Ia sudah kecewa atas apa yang terjadi saat itu. Aku sangat yakin kalau hatinya sangat terluka menghadapi semua yang telah berlaku dan menimpa hidupnya. Untuk apa kamu pulang ke rumah ini? Setelah mempermalukan orang tua, mertua dan istrimu sendiri, kamu masih berani menunjukkan muka di sini? Papi terlihat sangat marah saat melontarkan kalimat tersebut kepadaku. Ampuni aku, Pi. Aku langsung berlutut di depan papi yang sedang duduk di ruang keluarga. Namun, laki-laki parubaya itu mendorong tubuhku. Kamu tidak pantas menyentuh kaki papi setelah apa yang terjadi sebulan yang lalu. Apa kamu tidak memikirkan perasaan kami? Terutama Naila. Dia pasti sangat terluka dengan apa yang kamu lakukan. Aku makin merasa bersalah saat papi menyebut nama Naila. Naila pergi ninggalin aku, Pi. Aku sudah ke rumahnya. Orang tuanya bilang kalau Naila nggak ada. Bukankah itu yang kamu harapkan, Yuda? Mami membuka suara. Aku pun menghampiri Mami, lalu berlutut di depannya. Itu nggak benar, Mi. Aku sangat mencintai Naila. Aku memegang kakinya. Kalau kamu benar mencintainya, kenapa kamu pergi meninggalkannya? Kenapa kamu tega melukai perasaannya? Jawab, Yuda. Mami menaikkan suara. Aku terpaksa, Mi. Aku tidak pernah berniat sedikit pun untuk meninggalkan Naila. Apalagi saat ini, sepertinya dia sedang mengandung anakku. Hati kecilku mengatakan hal itu. Mami tiba-tiba memegang kedua pundakku dengan tatapan serius. Apa maksud kamu, Yud? Bagaimana mungkin Naila bisa hamil? Saat acara pernikahan kalian, kamu sudah pergi meninggalkannya. Ampuni aku, Mi. Aku terpaksa melakukan hal itu 3 bulan yang lalu. Aku takut kehilangan Naila. Mengingat saat itu, aku sedang dalam masalah. Aku ingin agar Naila tetap menjadi milikku, melahirkan anakku. Aku akhirnya mengakui apa yang telah aku lakukan dan Naila 3 bulan yang lalu. Papi mendaratkan tamparan di pipiku. Aku sangat terkejut dan merasa kesakitan. Dasar anak tidak tahu diri, sudah merusak masa depan Naila, tapi masih tega meninggalkan wanita sebaik dia. Di mana hati dan perasaanmu? Aku terpaksa, Pi. Tolong berikan aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Aku memohon kepada Papi. Masih berani bilang terpaksa? Sudah jelas-jelas kamu sengaja melakukan itu. Papi tetap saja tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Pi, biarkan dia memberikan alasan kenapa dirinya harus pergi meninggalkan menantu kita. Ternyata Mami bersedia mendengarkan penjelasanku. Akhirnya, Papi memberikan kesempatan kepadaku untuk menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Setelah mereka mendengar semuanya dari mulutku, Mami meminta agar aku duduk di sampingnya. Wanita itu terlihat sangat sedih. Aku merasa lega karena Papi dan Mami sudah percaya dengan cerita pilu yang menimpa hidupku. Mereka mengaku sangat sedih karena aku harus berpisah dengan wanita yang kucintai. Seandainya Naila memberikan kesempatan kepadaku untuk menjelaskan semuanya, mungkin kami sudah bersama sekarang. Kenapa kamu sangat yakin kalau Naila saat ini sedang hamil, Yud? Tanya Mami kepadaku. Waktu aku menelpon, dia mual-mual, Mi. Bukan hanya sekali.
Aku mengatakan apa yang aku dengar. Besok kamu lacak keberadaannya. Papi mau agar Naila segera tinggal di rumah ini. Dia menantu papi dan mami. Papi akan selalu dukung kamu. Papi membuka suara. Iya, Pi. Aku berharap agar secepatnya menemukan Naila. Terima kasih karena papi dan mami selalu memberikan dukungan. Ini sebagai penyemangat bagiku. Aku memberikan balasan dengan perasaan terharu. Hatiku merasa tenang karena mendapat dukungan dari kedua orang tua. Aku makin bersemangat untuk mencari keberadaan Naila. Dukungan papi dan mami membuat diriku kuat dan yakin akan segera menemukan sang pujaan hati. Semoga apa yang aku pikirkan saat ini tentang Naila benar-benar nyata. Walaupun hati kecilku mengatakan kalau saat ini Naila sedang hamil, tetapi aku juga ingin memastikan langsung setelah bertemu dengannya. Rasanya sudah tidak sabar agar segera bertemu dengan wanita yang selalu ada dalam hati dan pikiranku selama ini. Aku ke kamar ya, Pi, Mi. Aku pun beranjak dari ruang keluarga menuju kamar. Aku menghempaskan tubuh ke tempat tidur yang telah sebulan aku tinggalkan. Seandainya Mira tidak mengusik hidupku kala itu, mungkin saat ini sang pujaan hati pasti berada di kamar ini. Kami akan mengukir sejarah yang mampu menciptakan keindahan. Aku melihat jam dinding telah menunjukkan angka 11. Aku meraih ponsel dari saku celana, lalu mengetik pesan untuk dikirimkan kepada Naila. Mungkin saat ini ia sudah tidur. Semoga besok ia membaca apa yang telah kukirimkan kepadanya. Aku sudah ke rumah orang tuamu, sayang. Aku berharap dapat membawa kamu pulang ke rumah orang tuaku. Tapi mereka bilang kamu gak ada. Aku sedih karena tidak dapat bertemu dengan istriku. Kamu di mana, sayang? Setelah mengirimkan pesan kepada Naila, aku pun meletakkan ponsel di nakas. Aku tetap memikirkan wanita itu hingga mata ini sulit untuk terpejam. Saat lamunan tetap mengarah kepada Naila, tiba-tiba terdengar nada pesan masuk dari benda pintar itu. Aku kembali meraihnya, lalu membuka layar. Ternyata balasan pesan dari Naila. Hati ini sangat bahagia. Wanita itu bersedia memberikan balasan. Aku pun membukanya. Jangan ganggu aku lagi. Kalau kamu masih tetap berusaha mengusik hidupku, aku akan blokir nomor kontakmu. Ternyata isinya seperti ancaman. Aku pun langsung menekan tombol simbol telepon berwarna hijau. Aku ingin bicara dengan Naila. Aku mohon, jangan ganggu aku. Ucapan itu yang Naila lontarkan kepadaku setelah menerima telepon. Itu gak mungkin, sayang. Aku ini suami kamu. Suami yang tega meninggalkan wanita yang baru dia nikahi di acara pernikahan. Pantaskah itu disebut sebagai suami? Tolong kasih aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya, sayang. Aku minta agar kamu melupakan aku. Aku ingin fokus dengan kehidupanku yang sekarang. Hiduplah bersama pilihanmu. Pilihanku adalah kamu. Satu hal yang harus kamu tahu, sayang. Saat ini, hati kecilku mengatakan kalau kamu sedang mengandung anakku. Aku ingin bersamamu, sayang. Kamu di mana? Aku akhirnya dengan yakin mengatakan apa yang kurasakan tentangnya. Jangan sok tahu kamu. Tiba-tiba Naila mengakhiri telepon. Aku kembali menghubunginya, tetapi tidak dihiraukan. Aku makin yakin dengan apa yang kupikirkan sekarang. Kenapa Naila menghindar setelah aku mengatakan dirinya sedang hamil saat ini? Hati ini berkata dan merasa kalau wanita itu sedang menyembunyikan sesuatu. Apa yang akan Yuda lakukan untuk menemukan keberadaan Naila?